Halo semuanya, salam jumpa dalam tutorial analisis struktur dengan metode kekakuan. Saya akan mencoba menjelaskannya dengan cara yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh kita semua. Sebagai tinjauan yang pertama, kita akan meninjau salah satu tipe struktur yaitu struktur plain truss atau struktur rangka bidang. Mengapa metode kekakuan sekarang berkembang dibandingkan dengan metode analisis struktur yang lain seperti metode fleksibilitas? Ini disebabkan karena dalam metode kekakuan, penyelesaiannya adalah unik atau hanya satunya penyelesaian. Selain itu, langkah-langkah dalam metode kekakuan sangat terstruktur dan modular sehingga mudah diprogram dengan komputer. Sebagai contoh, kita lihat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis struktur dengan metode kekakuan adalah yang pertama, kita perlu mendefinisikan derajat kebebasan karena ini merupakan dasar dari metode kekakuan yang nantinya menunjukkan ukuran matriks kekakuan struktur yang harus kita bentuk. Setelah itu kita bentuk matriks kekakuan batang dalam sumbu lokal. Setelah matriks kekakuan batang kita peroleh, kita harus mentransformasikan matriks kekakuan ini ke dalam sumbu global sehingga kita harus mendefinisikan matriks transformasi. Dengan diperolehnya matriks transformasi, maka sekarang kita bisa mendapatkan matriks kekakuan masing-masing batang dalam koordinat global. Setelah matriks kekakuan batang kita peroleh semuanya, kemudian kita gabungkan sesuai dengan cara yang nanti akan kita bahas, sehingga akhirnya kita mendapatkan matriks kekakuan struktur. Setelah matriks kekakuan struktur kita peroleh, kita selanjutnya mendefinisikan vektor beban luar, sehingga akhirnya kita dapat memperoleh perpindahan struktur atau derajat kebebasan yang tadi kita definisikan. Setelah perpindahan struktur kita peroleh, selanjutnya kita dapat menghitung deformasi masing-masing batang, kemudian gaya internal pada setiap batang, dan reaksi pada tumpuan. Jadi dapat kita lihat langkah-langkah dalam analisis struktur dengan metode kekakuan adalah seperti yang ada di sini, sehingga kemudian dapat dibuat suatu program komputer untuk memudahkan dalam hitungan kita. Baik, sebagai langkah pertama, kita perlu mengetahui terlebih dahulu ukuran derajat kebebasan dari struktur yang kita analisis. Jadi karena kita dalam hal ini membahas struktur plain truss, maka untuk struktur plain truss seperti kita ketahui, dalam setiap titik kita mempunyai dua derajat kebebasan, yaitu perpindahan arah horizontal dan perpindahan arah vertikal. Sehingga dalam satu batang nanti kita mempunyai 4 perpindahan. Derajat kebebasan ini merupakan ukuran perpindahan yang harus kita hitung, sehingga itu juga merupakan matriks kekakuan struktur yang harus kita dapatkan. Baik, selanjutnya sebagai contoh di sini misal suatu struktur jembatan seperti yang terlihat pada gambar ini, kita lihat tumpuan yang pertama adalah roll, tumpuan yang kelima ini adalah sendi, sedangkan titik nodal yang lain adalah titik bebas. Kita tahu pada setiap titik nodal yang bebas mempunyai dua derajat kebebasan, sehingga ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik bebas, sehingga 6 kali 2, 12, ditambah dengan satu perpindahan pada tumpuan roll. Dengan demikian, maka derajat kebebasan struktur ini adalah 13, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Kemudian juga contoh yang lain, misal ini tumpuan 1 adalah roll, tumpuan 2 roll, tumpuan 3 sendi, sehingga kita tahu pada tumpuan ini masing-masing pada tumpuan roll mempunyai satu perpindahan, yaitu U1, U2, kemudian ini ada satu titik bebas, sehingga ini ada dua perpindahan U3 dan U4. Dengan demikian maka struktur ini mempunyai 4 derajat kebebasan yang nantinya juga menunjukkan ukuran matriks kekakuan yang harus kita dapatkan. Baik, selanjutnya kita harus membentuk matriks kekakuan masing-masing batang. Jadi matriks kekakuan masing-masing batang dapat kita peroleh dengan cara seperti ini. Kita kerjakan satu perpindahan pada ujung I, kalau ini adalah ujung I dan ini ujung J. Misal pada ujung I ada perpindahan sebesar UI kecil, sehingga berdasarkan hukum Hooke kita tahu bahwa gaya aksial pada
batang ini adalah EA per L kali perpindahannya, dalam hal ini UI, sehingga SI, yaitu ini, gaya batang pada titik I, sama dengan EA per L kali UI. Kemudian pada ujung yang lain, karena ini ada dalam keadaan seimbang, maka kita mempunyai gaya batang yang besarnya sama, tetapi sebetulnya arahnya berlawanan. Sehingga di sini SJ kalau arahnya ditunjukkan seperti ini, maka SJ besarnya sama dengan SI, tetapi dengan tanda negatif, yaitu min EA per L kali UI. Nah, ini adalah pengaruh UI terhadap gaya batang pada ujung-ujung batang. Selanjutnya kita kerjakan perpindahan pada ujung J, sedangkan titik I tetap, sehingga apabila ada perpindahan UJ pada ujung J, maka gaya batang di titik ini SJ sama dengan EA per L, seperti yang tadi ya, EA per L kali UJ. Kemudian karena batang ini harus dalam keadaan seimbang, maka pada ujung I juga terdapat gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Dengan demikian SI nilainya adalah min EA per L kali UJ. Jadi SJ tadi yang ini adalah EA per L kali UJ, sedangkan SI karena batang ini dalam keadaan seimbang, maka gayanya sama nilainya tetapi dengan tanda yang berlawanan, yaitu min EA per L kali UJ. Nah, hasil ini kemudian kita tulis dalam bentuk matriks, sehingga pada sebelah kiri tanda sama dengan ini adalah SI dan SJ atau gaya-gaya pada ujung batang, sedangkan ini adalah perpindahan pada ujung-ujung batang UI dan UJ. Kita harus mendapatkan matriks ini. Kita lihat oleh pengaruh UI adalah kolom yang pertama ini adalah kolom yang kedua oleh pengaruh UJ, sehingga oleh pengaruh UI SI kita lihat di sini EA per L, sedangkan SJ ini min EA per L. Sedangkan oleh pengaruh UJ kolom yang kedua SI adalah ini min EA per L dan SJ adalah ini EA per L, sehingga kita dapatkan matriks ini. Kemudian tadi di awal kita tahu bahwa dalam setiap titik kita mempunyai dua komponen perpindahan sebetulnya, yaitu komponen arah horizontal dan komponen arah vertikal, sehingga kalau itu dimasukkan dalam formulasi seperti yang ditunjukkan di sini, ada komponen horizontal dan vertikal pada setiap titik, sehingga ini misalnya kita namakan pada titik I dan J sebagai U1, U2, U3, U4. Kemudian gaya-gaya batangnya sesuai dengan komponen dari perpindahan adalah S1, S2, S3, S4. Dengan demikian sebetulnya kita lihat pengaruh U2 dan U4 ini tidak ada pengaruhnya terhadap gaya dalam arah batang, karena pengaruh-pengaruh U2 dan U4 itu tegak lurus pada batang. Dengan demikian maka pengaruh dari komponen U2 dan U4 menjadi 0 terhadap S1 dan S3. Sehingga dengan demikian maka kita lihat S1 tadi ya, S1 ini pengaruh oleh U1 EA per L, kemudian S2 karena ini gaya arah vertikal jadi tidak ada 0 karena ini merupakan gaya geser, kemudian S3 ini oleh pengaruh U1 sebenarnya min EA per L seperti yang tadi, sedangkan S4 yang ini 0. Kemudian ini pengaruh U2 tidak ada, jadi ini semua 0. Kemudian pengaruh U3 adalah yang ini, jadi oleh perpindahan di ujung yang lain, jadi S1 adalah min EA per L, sedangkan S2 0. Ini ya. S3 sama dengan ini arahnya, jadi di tempat yang sama sehingga ini EA per L, dan S4 ini 0. Sedangkan pengaruh U4 ini 0 semua. Atau sebetulnya kita lihat S2 0 semua, S4 juga 0 semua komponen dari matriks ini. Sedangkan ini adalah S1 sampai S4, ini U1 sampai U4. Kemudian persamaan ini kita tulis secara sederhana sebagai S sama dengan K kali U. Dengan S adalah gaya-gaya batang, K dinamakan matriks kekakuan batang, sedangkan U kecil ini adalah perpindahan batang dalam sumbu lokal atau deformasi batang. Nah, kita lihat matriks kekakuan batang K ini adalah matriks ini, atau ditulis kembali di sini sebagai EA per L 0, min EA per L 0, dan ini 0 semua. Ini min EA per L 0, EA per L 0, dan ini 0 semua. Jadi ini adalah matriks kekakuan batang untuk sistem rangka bidang. Baik, selanjutnya kita harus mentransformasikan sumbu
lokal ke dalam sumbu global. Jadi kita lihat misalnya sembarang batang dengan orientasi sembarang, misalnya sudut ini adalah alfa, kemudian kita definisikan misalnya ini titik I dan ini titik J, sehingga perpindahannya untuk titik I dalam arah global adalah UXI besar dan UYI besar, sedangkan pada titik J adalah UXJ dan UYJ. Kemudian komponen perpindahan dalam sumbu batang atau sumbu lokal ini dinyatakan dengan huruf kecil. Jadi ini ada UXI dan UJI, sedangkan yang ini adalah UXJ dan UYJ. Jadi ini adalah sumbu lokal, sedangkan ini adalah sumbu global. Kemudian kita ambil titik ini, jadi saya perbesar di sini, sehingga saya gambar kembali ini adalah UXI dan ini adalah UYI, kemudian kita transformasikan ke dalam batang, sehingga kalau ini sudut alfa, kita lihat UX ini, komponen ini menjadi UXI cos alfa, sedangkan komponen ini menjadi UXI sin alfa. Demikian juga untuk UYI, jadi kita transformasikan untuk yang ini, karena ini sudut alfa, berarti ini adalah UYI sin alfa, sedangkan ini adalah UYI cos alfa. Dengan demikian, dengan memperhatikan gambar ini, kita lihat ini komponen ini sama dengan komponen UXI kecil. Dengan demikian, maka UXI kecil sama dengan UXI cos alfa, kemudian ditambah UYI sin alfa. Kemudian ini, arah ini adalah merupakan UYI, sehingga UYI, jadi kita lihat UXI dulu, ini arahnya ke bawah, sehingga ini min UXI sin alfa, ditambah dengan UYI cos alfa. Jadi ini adalah transformasi dari sumbu lokal ke dalam sumbu global untuk titik I. Selanjutnya untuk titik J dapat dilakukan dengan cara yang sama. Kita gunakan persamaan ini, tetapi indeks I kita ganti dengan J. Jadi ini UXJ, semua ini J ya. Jadi UXJ cos alpha ditambah UYJ sin alpha. Demikian juga untuk UYJ kecil. Nah, kemudian kita ingin menuliskan hubungan antara perpindahan lokal dan perpindahan global. Jadi ini adalah UXI kecil, UYI kecil di titik I, kemudian dan ini adalah UXJ dan UYJ di ujung yang lain, sedangkan ini adalah perpindahan globalnya UXI, UYI, serta UXJ dan UYJ besar. Kita lihat dari persamaan ini, jadi kolom yang ini adalah pengaruh UXI, sedangkan ini ada UYI, kolom yang ini adalah pengaruh UXJ, kolom yang ini adalah pengaruh UYJ. Dengan demikian, maka untuk UXI, kita lihat dari persamaan ini, jadi UXI kecil ada UXI cos alpha, jadi ini cos alpha, ditambah UYI sin alpha, sedangkan pengaruh komponen perpindahan global di titik yang lain, tidak ada pengaruhnya, sehingga ini 0,0. Demikian juga untuk UYI, jadi di sini min sin alpha oleh UXI, kemudian cos alpha oleh UYI. Sedangkan ini 0,0 karena ini adalah pengaruh dari komponen perpindahan global di ujung yang lain. Kemudian untuk titik J saya kira sama, jadi ini mengapa 0 karena ini tidak ada pengaruh dari perpindahan global di titik I untuk UXJ dan UYJ, sehingga yang ini sama dengan yang ini, jadi cos alpha, ini kemudian ini sin alpha, dan ini min sin alpha, kemudian ini cos alpha. Kemudian persamaan ini kita sederhanakan menjadi U kecil sama dengan T kali U besar. T ini adalah matriks transformasi yang isinya adalah cos alpha, min sin alpha, cos alpha, dan seterusnya. Baik, selanjutnya untuk memudahkan, kita menuliskannya seperti ini. Matriks tadi hubungan antara U kecil dan U besar adalah U kecil sama dengan T kali U, sehingga T-nya tadi adalah cos alpha, sin alpha ini, min sin alpha, dan cos alpha. Jadi cos alpha dicatatkan dengan C, sin alpha dengan S. Kemudian kita lihat cos alpha dari batang yang ini, apabila ini alpha, kemudian ini titik I dan J, sehingga koordinatnya kita ketahui ini adalah XI dan YI, sedangkan yang ini adalah XJ dan YJ. Dengan demikian, maka cos alpha berarti sama dengan panjang ini. Panjang ini berarti XJ dikurangi XI, kemudian dibagi dengan L. Selanjutnya untuk sin alpha, jadi tinggi ini berarti sama dengan YJ dikurangi YI, atau ini YJ dikurangi YI dibagi L. Nah, dengan cara ini maka kita dengan mudah mendapatkan cos alpha dan sin alpha tanpa menghitung sudut alpha.
Baik, selanjutnya kita lakukan transformasi untuk gaya. Jadi dengan cara yang sama, kita harus mentransformasikan dari sumbu lokal ke sumbu global. Misal untuk sumbu global, di titik I dan titik J, gayanya adalah PXI dan PYI. Sedangkan di titik J adalah PXJ dan PYJ. Sedangkan gaya-gaya dalam sumbu lokal ada SXI dan SYI serta SXJ dan SYJ. Jadi S adalah sumbu lokal, P adalah sumbu global. Jadi ini gambar yang sama, hanya sekarang saya ganti U kecil menjadi S, sedangkan U besar menjadi P. Dengan demikian maka kita dapat menggunakan persamaan yang sama. Jadi ini seolah-olah U kecil, sedangkan ini adalah U besar, dan ini adalah matriks transformasi yang tadi. Jadi artinya bahwa ini adalah gaya dalam sumbu lokal, sedangkan ini adalah gaya dalam sumbu global, sedangkan ini adalah matriks transformasi. Nah, persamaan ini dapat kita sederhanakan menjadi S sama dengan T kali P. Atau dapat ditulis secara lain, P sama dengan inverse T kali S. Kemudian kita tahu sebetulnya matriks T ini adalah matriks ortogonal. Jadi sifat-sifat matriks ortogonal diantaranya adalah inverse dari matriks tersebut itu sama dengan transposnya. Sehingga inverse ini dapat kita ganti menjadi transpose. Sehingga P sama dengan T transpose kali S. Atau S sama dengan T kali P. Ini sama ya. Jadi saya kira ini ditulis secara lain untuk memudahkan kita apabila kita ingin mendapatkan gaya dalam koordinat global. Baik, selanjutnya kita harus merakit matriks kekakuan menjadi matriks kekakuan struktur, tetapi sebelumnya kita harus mentransformasikan matriks kekakuan batang dalam sumbu lokal menjadi matriks kekakuan batang dalam sumbu global. Jadi kita lihat persamaan yang sudah kita punyai tadi adalah S sama dengan K kecil kali U kecil. Jadi ini adalah hubungan antara gaya batang dan deformasi melalui K, matriks kekakuan batang. Kemudian juga kita sudah mendapatkan persamaan U kecil sama dengan T besar kali U besar. Jadi ini hubungan antara deformasi dan perpindahan global melalui matriks transformasi T. Dan yang terakhir kita sudah dapatkan P sama dengan T transpose kali S atau S sama dengan T kali P. Jadi kita lihat bahwa orientasi batang bisa sembarang, sehingga dalam hal ini untuk menggabungkan matriks kekakuan maka kita harus mempunyai referensi yang sama, yaitu kita pilih salib sumbu global X dan Y seperti yang ditunjukkan di sini. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan matriks kekakuan dalam sumbu global, maka kita lakukan seperti ini. Jadi ini tadi kita sudah memperoleh persamaan ini. S sama dengan K kali U kecil. Jadi ini S sama dengan K kali U kecil. Atau gaya batang sama dengan K kecil, matriks kekakuan batang dikalikan dengan deformasi batang, U kecil. Jadi ini adalah sistem dalam koordinat lokal. Jadi S sama dengan K kali U. Kemudian kita mempunyai persamaan yang lain, yaitu U kecil sama dengan T kali U besar. Jadi ini deformasi dan perpindahan struktur, hubungan antara deformasi dan perpindahan struktur. Jadi itu. Jadi kalau U kecil ini saya ganti dengan T kali U besar, sehingga kita dapatkan persamaan ini. Jadi S sama dengan K, jadi masih tetap. Kemudian U kecil ini kita ganti dengan T besar kali U besar. Nah, selanjutnya kita juga mempunyai persamaan S sama dengan T kali P, jadi hubungan antara gaya internal atau gaya dalam sumbu lokal dengan gaya dalam sumbu global. Jadi S sama dengan T kali P, sehingga kalau kita gunakan S sama dengan T kali P di sini, kita substitusikan di sana. Jadi T kali P, sedangkan yang ini masih tetap K kali T kali U, jadi K kali T kali U. Selanjutnya persamaan yang terakhir ini kita kalikan dua ruasnya dengan T transpose, sehingga kita dapatkan persamaan ini T transpose kali T kali P. Jadi ini juga sama, T transpose kali K kecil kali T kali U besar. Kita tahu dari langkah sebelumnya bahwa matriks T adalah matriks ortogonal, sehingga inverse dari matriks tersebut sama dengan transposnya. Dengan demikian T transpose ini sama dengan inverse dari T. Sehingga dengan demikian maka T transpose kali T jadi menjadi matriks identitas, sehingga T transpose kali T kali P sama dengan P. Sehingga kita dapatkan sekarang persamaan yang ini.
Jadi P sama dengan ini masih tetap T transpos kali K kecil kali T kali U. Nah, kemudian tiga matriks ini T transpos kali K kali T kita namakan K besar ini, sehingga akhirnya kita dapatkan P besar sama dengan K kali U. Jadi kita lihat sebetulnya ini adalah hubungan antara P ini dan U. Jadi itu. Hubungan itu adalah hubungan yang terdapat pada sistem koordinat global. Jadi kita lihat ini adalah S dan U dalam sumbu lokal, sedangkan ini adalah P dan U dalam sumbu global. Hubungannya adalah P sama dengan K kali U. Dengan K sama dengan T transpos kali K kecil kali T. K besar ini merupakan matriks kekakuan batang dalam sumbu global, yaitu T transpos kali K kali T. Baik, selanjutnya kita tahu tadi sudah mendapatkan K kecil dari langkah sebelumnya, yaitu isinya hanya EA per L, 0 min EA per L, dan seterusnya. Sehingga tadi juga kita sudah mendapatkan T, yaitu CS min SC. Sehingga kalau itu kita kalikan tiga matriks ini, jadi ini adalah T, kemudian ini adalah K kecil, dan ini T, maka kita mendapatkan matriks kekakuan K besar dalam koordinat global sebagai ini. Jadi ada komponen EA per L semua. Kemudian di sini ada C kuadrat, SC, SC, S kuadrat. Sedangkan yang ini adalah negatifnya. Jadi min C kuadrat, min SC, min SC, min S kuadrat. Sedangkan bagian ini sama dengan bagian itu. Jadi positif semua. C kuadrat, SC, SC, S kuadrat. Dan bagian ini adalah min C kuadrat, min SC, min SC, dan min S kuadrat. Jadi ini adalah matriks kekakuan batang untuk struktur rangka bidang atau plane truss dalam koordinat global. Jadi artinya sekarang kita sudah menentukan pengukuran yang sama, yaitu dalam salib sumbu global, sehingga nanti kita bisa menjumlahkannya karena kita sudah mengambil atau menggunakan referensi yang sama. Baik, selanjutnya matriks kekakuan dalam sumbu global itu harus kita jumlahkan karena kita mempunyai banyak batang dalam suatu struktur, sehingga masing-masing batang tadi sudah kita dapatkan matriks kekakuan dalam sumbu global, kemudian kita jumlahkan. Sebagai contoh, struktur seperti yang terlihat di sini, struktur ini mempunyai 7 batang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian tumpuan ini sendi, ini roll, sehingga kita tahu bahwa derajat kebebasan dari struktur ini apabila dihitung pada setiap titik bebas ada 2, sehingga ini ada 3 kali 2, 6, sedangkan ini ada roll, ada 1. Jadi U1, U2 diurutkan sesuai dengan urutan nomor titik nodalnya, 2. Di sini tidak ada perpindahan. Jadi 1, 2, 3. Jadi di sini U3, U4, kemudian ini U5, U6, dan ini U7. Jadi derajat kebebasan struktur ini adalah 7. Nah, untuk mendapatkan matriks kekakuan struktur ini, maka kita harus merakitnya untuk semua batang. Jadi kita mulai dari batang yang pertama. Jadi misal kita mempunyai persamaan ini. Jadi ini adalah P K kali U untuk batang 1. Jadi K ini adalah matriks kekakuan dalam koordinat global. Misal kita dapatkan seperti ini. Kemudian untuk mendapatkan matriks kekakuan struktur, maka ini selanjutnya harus kita jumlahkan dengan batang 2. Jadi misal untuk batang 2 kita mempunyai persamaan ini. Untuk batang 2 ini juga K ini. Jadi ini adalah komponen dari matriks kekakuan batang 2 dalam koordinat global. Kita lihat untuk batang 1, ini perpindahan yang dipengaruhi adalah U1, U2, U3, U4. Ini U1, U2, U3, U4. Sedangkan untuk batang 2 ini dipengaruhi oleh U3, U4, U5, U6. Sehingga ini U3, U4, U5, U6. Artinya kalau kita jumlahkan, maka matriks ini menempati tempat yang berkaitan dengan perpindahan yang dipunyainya, ya, sehingga dengan demikian kalau dijumlahkan maka P1 sampai P3 yang ini adalah dari U1 sampai U3, sedangkan bagian yang ini menempati U3 sampai dengan U6, U3 dan U6. Demikian seterusnya untuk batang-batang yang lain. Jadi artinya sebagai contoh tadi untuk batang 2, artinya untuk batang 2, matriks kekakuan ini, saya tulis kembali di sini. Ini adalah perpindahannya U3, U4, U5, U6, sesuai dengan nomor derajat kebebasan yang terkait dengan batang 2, yaitu U3, U4, U5, U6. Jadi artinya bahwa
nanti matriks kekakuan ini hanya berkaitan dengan perpindahan yang ada di sini. Ini kemudian untuk merakitnya dengan mudah kita dapat menuliskannya seperti ini. Kita tempatkan ini perpindahan U3 sampai U6 di sini 3, 4, 5, 6 atau yang ini juga 3, 4, 5, 6. Kemudian kita lihat misalnya K11 ini nanti ditempatkan pada baris ketiga, kolom ketiga. Jadi K11 ini ditempatkan pada baris ketiga, kolom ketiga pada matriks kekakuan struktur. Demikian juga K21 ini ditempatkan pada baris keempat, jadi baris keempat ini kolom ketiga. Selanjutnya K31 ini ditempatkan pada baris ke-5, kolom ketiga. Dan komponen ini ditempatkan pada baris ke-6, ini baris ke-6 dan kolom ketiga. Demikian caranya sehingga akhirnya kita dapat merakit semua matriks kekakuan batang ke dalam matriks kekakuan struktur, sehingga kita dapatkan matriks kekakuan struktur. Kita dapatkan hubungan P sama dengan K kali U dengan P karena perpindahannya ada 7, sehingga ukuran P adalah 7 kali 1 karena U juga 7 kali 1, dan K atau matriks kekakuan struktur berukuran 7 kali 7. Nah, tadi derajat kebebasan yang terkait itu kita namakan sebagai vektor tujuan atau destination vector. Jadi, misal tadi untuk batang 2, maka vektor tujuannya adalah U3, U4, U5, U6 atau 3, 4, 5, 6. Vektor tujuan ini digunakan untuk merakit matriks kekakuan batang ke dalam matriks kekakuan struktur sehingga kita dapatkan matriks kekakuan struktur. Nah, setelah kita dapatkan ini, maka dengan mudah kita memperoleh perpindahan struktur atau U1 sampai U7 untuk contoh di sini yang merupakan derajat kebebasan struktur yang kita punyai. Baik, selanjutnya kita dapat memperoleh perpindahan. Jadi misal kita selesaikan salah satunya dengan menggunakan inverse matrix. Jadi tadi karena P sama dengan K kali U, maka U dapat kita peroleh dengan inverse K kali P. Atau kita dapat juga menyelesaikannya dengan metode yang sudah kita pelajari dalam analisis numerik, dengan misalnya dengan metode penyelesaian persamaan linier, bisa dengan metode Gauss, Gauss-Jordan, dan metode-metode yang lain. Nah, setelah U besar diperoleh, maka kita dapat menghitung U kecil, yaitu tadi U kecil ada T kali U besar untuk setiap batang, gitu ya, ini sebagai deformasi batang. Kemudian gaya-gaya batang, tadi sudah kita peroleh persamaannya adalah S sama K kecil kali U kecil. Demikian ini dapat kita lakukan untuk seluruh batang. Baik, selanjutnya kita dapat menghitung reaksi tumpuan. Jadi misal kita ambil salah satu batang yang sudah kita peroleh gaya batangnya. Tentunya tumpuan pada suatu struktur hanya terkait dengan gaya pada salah satu ujung batang. Jadi misalnya untuk contoh yang ini berarti hanya dipengaruhi oleh gaya di ujung kiri. Dengan demikian maka sebetulnya untuk menghitung reaksi sama dengan mentransformasikan dari sumbu lokal ke sumbu global. Jadi artinya bahwa kita ingin mendapatkan gaya-gaya dalam sumbu global dalam ini sebagai reaksi, sehingga tadi kita mempunyai persamaan S sama dengan T kali P atau P sama dengan T transpose kali S. Nah, dalam hal ini P seolah-olah sebagai reaksinya, S di sini gaya batangnya, sehingga P T transpose kali S. Sehingga kita dapatkan persamaan ini, jadi R sama dengan T0 transpose kali SI, jadi di salah satu ujung. Kemudian ini T0 karena ini adalah bagian dari matriks transformasi, karena kita hanya menggunakan gaya batang di salah satu ujung. Kemudian ini dikurangi PI, ini adalah apabila pada titik tumpuan tersebut ada gaya eksternal atau gaya luar, jika ada. T0 adalah bagian dari matriks transformasi karena kita hanya menggunakan salah satu ujung, misalnya ujung kiri atau ujung kanan. Nah, saya kira ini gambar-gambar yang menunjukkan transformasi dari S ke P atau ke R dalam hal ini. Atau secara matematik kita sudah mendapatkannya dari langkah sebelumnya sebagai gaya dalam sumbu global sama dengan T transpose kali gaya dalam sumbu lokal. Sehingga dalam hal ini gaya dalam sumbu global sebagai reaksi dan gaya dalam sumbu lokal dalam hal ini ada gaya batang, tapi di sini untuk salah satu ujung batang. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Semoga tutorial ini ada manfaatnya bagi kita semua.
Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.